Ya, dalam perjalanan hidup, kita sering mengalami masa-masa di mana hati terasa sesak, pikiran terasa penuh, dan diri kita seperti kehilangan arah. Kita tetap berjalan, tetap bekerja, tetap tersenyum, tapi jauh di dalam hati ada sesuatu yang terasa tidak baik-baik saja. Jika Anda pernah merasa seperti ini, ketahuilah Anda tidak sendirian. Setiap manusia punya luka batin yang tidak terlihat, luka yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa sangat keras di dalam dada. Ya, hari ini mari kita berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu mental health. Ya, bukan dari sudut pandang medis, tapi dari kacamata filosofi hidup. Cara sederhana, tetapi penuh makna untuk menenangkan hati dan pikiran. Ya, untuk membantu kita kembali berdiri setelah kelelahan yang panjang, untuk membantu kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, tarik napas perlahan, rasakan udara masuk secara perlahan, rasakan tubuh Anda ada di sini sekarang. Anda sedang mencari cara untuk pulih, dan itu sudah cukup. Ya, mari kita mulai. Yang pertama, terima bahwa tidak apa-apa jika Anda tidak baik-baik saja. Ya, dalam hidup kita sering dipaksa menjadi kuat. Kadang keluarga menuntut kita, pekerjaan mendorong kita, lingkungan mengharapkan kita untuk selalu terlihat tegar. Tapi kebenarannya, manusia tidak diciptakan untuk kuat setiap harinya. Ada hal di mana Anda boleh lelah, ada hari di mana Anda boleh menangis. Ya, filosofi Stoik mengajarkan kita sebuah kalimat sederhana, yaitu expect where you connect, yaitu terima apa yang tidak bisa Anda ubah. Ketika Anda berhenti melawan emosi Anda sendiri, saat itulah penyembuhan pertama terjadi. Ketika Anda berkata jujur pada diri Anda, saya sedang sedih, dan itu tidak apa-apa. Saat itu beban Anda mulai turun sedikit demi sedikit. Ya, jangan paksa hati Anda untuk cepat sembuh. Luka batin bukan seperti memerkan yang hilang dalam beberapa hari. Itu butuh waktu, dan Anda berhak atas waktu itu sendiri. Kemudian yang kedua, dengarkan diri Anda. Jangan hanya mencoba menguatkan diri. Ya, seringkali kita menolak suara di hati kita sendiri. Kita berkata, saya harus kuat, saya tidak boleh lemah. Padahal justru karena terus mengabaikan sinyal-sinyal itu, mental kita semakin lelah. Mungkin selama ini Anda memaksakan diri bekerja tanpa istirahat. Mungkin Anda memendam masalah keluarga yang menumpuk. Mungkin Anda punya trauma yang tidak pernah Anda akui. Atau mungkin Anda merasa hidup Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan. Ya, diamlah sebentar. Dengarkan diri Anda sendiri. Apa yang sebenarnya Anda rasakan? Apa yang membuat Anda cemas? Apa yang membuat Anda merasa sedih? Kadang penyembuhan dimulai bukan dari mencari solusi, tapi dari keberanian untuk mengakui rasa sakit. Yang ketiga, berikan ruang untuk diri Anda bernapas. Ya, dunia sekarang bergerak cepat. Informasi datang tanpa henti. Sosial media membuat kita sibuk membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Dan tanpa kita sadari, pikiran kita menjadi sangat lelah. Ya, filosofi Zen selalu mengajarkan tentang ruang untuk diam, ruang untuk jeda, ruang untuk bernapas. Ya, cobalah berikan diri Anda waktu beberapa menit setiap hari untuk benar-benar hadir. Tidak memikirkan pekerjaan,
tidak memikirkan masa depan, hanya duduk diam, menarik nafas, dan merasakan hidup ini. Ya, jadi itu sangat penting karena tanpa jeda kita tidak bisa melihat apa yang salah di dalam diri kita. Yang keempat, jangan paksa diri Anda terlihat kuat di hadapan semua orang. Di era sekarang, semua orang berlomba terlihat bahagia. Kita tersenyum untuk foto, tapi jauh dalam hati kita menangis. Kita mengupload keceriaan, tapi di balik layar kita merasa kesepian. Ya, filosofi hidup Timur, terutama Jawa, mengajarkan apa adanya. Anda tidak perlu berpura-pura bahagia karena tidak harus menunjukkan kebaikan Anda pada dunia jika di dalam hati Anda sedang rapuh. Ya, menjadi manusia itu bukan tentang selalu tersenyum, tapi tentang menjalani hidup dengan jujur pada diri kita sendiri. Yang kelima, fokus pada hal-hal kecil yang bisa Anda kendalikan. Ya, mental kita sering rusak karena kita ingin mengendalikan terlalu banyak hal, yaitu kita ingin orang lain memahami kita, kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana, kita ingin hidup tanpa masalah, kita ingin masa lalu bisa diubah. Tapi kebenarannya tidak semua hal bisa Anda kontrol, dan memaksa diri untuk mengubah hal-hal di luar kemampuan Anda hanya membuat Anda semakin kelelahan. Ya, mulailah dari hal-hal kecil yang bisa Anda kendalikan hari ini, seperti tidur cukup, minum air putih, makan yang teratur, kurangi pikiran buruk, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, lakukan sesuatu yang Anda suka walau sebentar. Ya, perubahan kecil sangatlah berarti. Kemudian yang keenam, bicarakan rasa sakit Anda. Jangan pendam semuanya. Ya, tidak semua orang bisa mengerti cerita kita, tapi memendam semuanya juga bukan jalan terbaik. Ketika kita menyimpan beban terlalu lama, hati kita akan penuh dan akhirnya kita meledak tanpa kita sadari. Ya, Anda tidak harus bercerita pada banyak orang. Satu orang saja itu sudah cukup. Seseorang yang Anda percaya, atau jika tidak punya siapapun, Anda bisa bercerita pada diri Anda sendiri melalui sebuah tulisan. Ya, kadang saat kita menuliskan isi hati, kita baru sadar apa yang sebenarnya kita rasakan. Dan yang lebih penting adalah tidak ada istilah lebay dan rasa sakit. Jika sakit, ya sakit. Jika sedih, ya sedih. Itu manusiawi. Kemudian yang ketujuh, berhenti membandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain. Ya, media sosial membuat kita sering merasa kurang. Kita melihat orang lain sukses, sedangkan kita masih berjuang. Kita melihat orang lain bahagia, sementara hati kita masih kosong. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang mereka hadapi di balik layar itu. Ya, filosofi Timur mengatakan setiap manusia memiliki jalannya masing-masing. Air mengalir ke tempat yang berbeda. Pohon tumbuh dengan waktu yang berbeda. Demikian juga hidup Anda. Ya, berhentilah mengukur diri Anda dengan hidup orang lain. Anda punya waktu sendiri. Anda sedang dalam proses. Anda sedang belajar. Dan itu sudah cukup. Kemudian yang kedelapan, pelan-pelan lepaskan hal-hal yang membuat Anda sakit. Ya, dalam penyembuhan mental ada satu hal yang paling sulit,
yaitu belajar untuk melepaskan masa lalu, melepaskan ketakutan, melepaskan orang yang tidak lagi baik sama diri kita, melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, melepaskan rasa bersalah yang membelenggu. Ya, kita sering menahan sesuatu karena takut kehilangan. Padahal justru dengan melepaskan itulah kita bisa sembuh dari rasa sakit. Ya, melepaskan bukan berarti kita menyerah. Melepaskan berarti Anda memilih diri Anda sendiri. Anda memilih ketenangan Anda. Kemudian yang ke-9, maafkan diri Anda. Ini obat yang paling besar. Ya, kita sering menjadi orang yang paling keras dan paling jahat pada diri kita sendiri. Kita mudah memaafkan orang lain, tapi sulit memaafkan diri kita sendiri. Ya, memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang pernah Anda buat. Memaafkan kegagalan Anda. Maafkan hari-hari ketika Anda tidak produktif. Maafkan masa lalu yang ingin Anda ulangi, tapi tidak bisa. Ya, Anda manusia, dan manusia belajar dari sebuah kesalahan. Saat Anda memaafkan diri Anda akan merasakan ruang dalam hati Anda menjadi lebih luas. Ya, beban terasa lebih ringan dan perlahan mental Anda mulai pulih. Yang ke-10, ingatkan diri Anda sudah berjuang sejauh ini. Ya, kadang kita terlalu fokus pada kekurangan diri sendiri sampai lupa menghargai proses yang telah kita lalui. Coba pikirkan ulang, berapa banyak masalah yang sudah Anda lewati, berapa banyak luka yang pernah Anda sembuhkan sendiri, berapa banyak hari berat yang tetap Anda jalani. Ya, Anda bukan orang lemah, Anda adalah pejuang yang bertahan tanpa banyak orang tahu. Ya, hargai diri Anda, peluk diri Anda, berterima kasihlah pada diri Anda. Kemudian yang ke-11, penyembuhan butuh waktu dan Anda berhak atas proses itu. Ya, tidak ada penyembuhan mental yang cepat. Tidak ada buku, video, motivasi, atau kata-kata yang bisa mengubah segalanya dalam semalam. Penyembuhan adalah proses yang sangat panjang, dan dalam proses itu Anda akan mengalami naik dan turun. Ada hari ketika Anda merasa kuat, ada hari ketika Anda kembali rapuh. Itu adalah normal. Yang penting Anda tidak berhenti, Anda tetap melangkah, Anda tetap mencoba, Anda tetap bernapas hari demi hari, dan itu sudah cukup. Kemudian yang ke-12, Anda tidak sendirian. Ya, walau hari ini hidup terasa berat, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang di luar sana mengalami hal yang sama. Bukan yang terluka, tetapi tetap berusaha untuk tegar. Banyak yang berjuang diam-diam tanpa pernah berbicara. Ya, jika Anda mendengarkan narasi ini, artinya Anda juga sedang berusaha. Anda ingin sembuh, Anda ingin memperbaiki hidup Anda, dan itu adalah langkah keberanian paling benar. Jangan menyerah, jangan berhenti, jangan biarkan rasa sakit menghapus harapan Anda. Anda pantas untuk bahagia, Anda pantas tenang, Anda pantas sembuh. Ya, penyembuhan mental bukanlah perlombaan. Tidak ada siapa yang lebih cepat atau lebih hebat. Yang ada hanyalah sebuah perjalanan
masing-masing dari diri kita. Pelan-pelan, satu hari demi satu hari, Anda akan merasa lebih baik. Anda akan belajar memahami diri Anda. Anda akan belajar menerima hidup apa adanya. Dan Anda akan menemukan ketenangan yang Anda cari selama ini dalam hidup. Ya, tetaplah hidup, tetaplah berjalan, meski pelan-pelan, dan tetap percaya bahwa hati Anda bisa sembuh, walaupun itu butuh proses. Ya, teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Dases Pas.